Sejenak mengenang, berkaca pada masa silam, tragedi banjir bandang, Jumat Legi 9 Oktober 1992 di Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Di tanggal 9 Oktober 1992, 30 tahun yang lalu, musim penghujan tiba. Pagi itu kehidupan masyarakat desa berjalan seperti biasa. Walaupun langit nampak hitam sejak pagi, mereka berduyun-duyun pergi ke ladang, mencari rumput pakan ternak, mencangkul, menanam singkong, dan ada pula yang menebang bambu. Pagi ini mereka berangkat lebih pagi karena hari Jumat, supaya bisa mengikuti jamaah sholat Jumat tentunya. Mereka masyarakat prasaja yang taat. Anak-anak SD pun nampak ramai menyeberangi sungai, karena sekolahan terletak di seberang sungai yang nampak agak besar dan deras, sisa banjir kemarin sore. Mereka nampak terlatih oleh alam pedesaan, bersanding dengan hutan pinus perhutani dan aliran sungai Mondo yang terjal penuh bebatuan dan deras. Waktu bergulir tanpa disadari, langit semakin hitam berarak, dan guruh disertai kilat bersautan di angkasa. Saat warga pedesaan sudah selesai dengan aktivitasnya, sholat Jumat sudah usai dan anak-anak yang bermain di halaman dekat perumahan sepulang sekolah sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Ketika hujan mulai mengguyur, angin berhembus kencang, kilat dan guntur bersautan menemani hujan yang kian lebat. Langit yang gelap menjadikan suasana hening dingin mencekam. Tak ada orang yang keluar rumahnya. Mereka beraktivitas di dalam rumahnya masing-masing. Meskipun sebenarnya waktu masih agak siang, mereka bergegas menyalakan lampu teplok dan sendir karena cakrawala yang hitam redup. Sudah lebih dari 2 jam hujan mengguyur sangat deras, tak seperti biasanya. Sungai pun sudah mulai meluap, terdengar bergemuruh menghanyutkan sampah, dahan dan batang kayu, serta apa saja dari hulu sungai yang berupa hutan. Sementara petir dan geledek sesekali berguruh di langit. Sejenak hujan agak reda, suasana mulai agak terang, tak terdengar lagi suara guntur. Hanya kilat dan guruh yang sesekali masih terlihat dan terdengar menjauh, menandakan hujan akan segera reda. Orang-orang mulai berhamburan keluar rumah. Mereka menuju ke tepian sungai yang hanya berjarak puluhan meter saja dari permukiman. Anak-anak sekedar ingin melihat banjir. Yang agak besar membawa gatol, yaitu bilah batang bambu panjang yang ujungnya dipasang pengait, untuk mengait batang kayu yang hanyut menepi terbawa arus banjir, untuk dijadikan kayu bakar. Orang dewasa bahkan mencebur ke sungai untuk nyandangi atau menangkap kayu yang lebih besar. Dipeluknya, diikutinya arus air, hingga menepi secara alami beberapa meter kemudian, memanggulnya ke daratan dan biasanya langsung diikat. Kayu-kayu dan apa saja yang sudah berhasil ditepikan dari arus banjir dan dikumpulkan oleh seseorang akan jadi miliknya sepenuhnya. Tak ada orang yang akan berani mengambilnya. Anak-anak yang hanya melihat akan bersorak ketika ada orang yang berhasil mendapatkan kayu dari arus banjir. Sedangkan sebagian orang dewasa yang lain nampak terampil nyeser atau nener ikan di tepian sungai yang agak landai arusnya. Biasanya di bawah batu besar atau di sawangan sungai kecil atau kaleng. Selain seser, ada juga yang menangkap ikan menggunakan anco, yaitu alat yang lebih besar dari seser. Keduanya adalah peralatan penangkap ikan tradisional yang dimiliki warga pedesaan. Hasilnya ternyata lumayan. Kepis mereka bisa penuh dengan ikan nunjar, udang, poso, utuk, uceng, kading, tuan, dan brek dalam sekejap saja. Waktu terus bergulir, sore akan segera datang. Ketika tiba-tiba langit kembali berguruh, petir menyambar dan hujan kembali turun dengan deras. Sementara arus sungai yang banjir semakin membesar, sontak orang-orang berhamburan pulang ke rumah masing-masing. Waktu sudah menunjukkan pukul 16 atau jam 4 sore, namun tak terdengar kumandang azan dari masjid dan musola. Sementara langit kembali gelap dan hujan turun semakin deras.
Arus sungai bergemuruh bergulung-gulung terdengar mencekam dan perlahan menyapu bibir lahan tepian aliran sungai karena daratan tak lagi sanggup menampung arus banjir yang bagaikan air bah yang datang tiba-tiba. Warga desa yang belum pernah mengalami hujan deras selama kali ini dan banjir semeluap ini hanya tertegun keheranan bercampur was-was. Mereka berhamburan keluar rumah mendekati pinggiran sungai yang airnya sudah menjilat latar perumahan sambil bertasbih, bertakbir dan bersolawat. Ada juga yang menaburkan garam propos dan sebagian lagi menciduk air menggunakan siwur untuk dikembalikan ke sungai. Anak-anak histeris mendekap ibunya masing-masing. Air semakin menggenang meninggi menghanyutkan sampah-sampah di kebun-kebun dekat pemukiman ketika suara titir kentongan bertalu bersahutan. Nampak bersama arus air bah selaksa sampah, kayu, bambu, pepohonan yang tercabut dari akarnya dan apa saja menabraki tembok-tembok rumah ketika ibu-ibu dan anak-anak sudah pergi meninggalkan rumahnya masing-masing menuju dataran yang lebih tinggi tanpa sempat mengangkat kuali dari atas tungku atau pawonnya, berbaur dengan tangis dan jeritan di sela-sela suara titir kentongan yang terus bersaut-sautan. Sementara bapak-bapak sibuk menuntun kambing dan sapi dari kandang-kandang untuk diseret berlomba dengan arus air bah yang kian tak terperi menuju dataran yang lebih tinggi, menyusul ibu-ibu dan anak-anak. Sementara ayam, bebek dan mentok dibiarkan berhamburan mencari jalan selamat masing-masing. Suasana begitu mencekam waktu itu. Suara gemuruh air bah, petir, gelap, tangisan, lolongan hewan, doa-doa, hujan yang terus mengguyur dan benturan kayu-kayu dengan tembok rumah, serta reotnya kandang-kandang menambah mencekapnya senja. Semua rumah terendam air bah. Ada yang sama sekali tak terlihat, ada yang hanya nampak gentengnya saja, dan ada yang mulai ambruk roboh tak mampu menahan air bah. Kecuali beberapa rumah saja, hanya hitungan jari. Itu pun ditinggal mengungsi pemiliknya. Semua hewan peliharaan hanyut, termasuk yang sudah berusaha diselamatkan, kecuali tersisa hitungan jari. Semua rumah yang terendam jebol temboknya, pintu jendelanya, dan hanyutlah seisi rumahnya. Bahkan ada beberapa rumah yang ambruk sebagian dindingnya. Bahkan ada yang benar-benar hanyut melainkan tinggal pondasinya. Alhamdulillah, semua nyawa warga selamat, walaupun banyak yang melalui perjuangan heroik mempertahankan diri karena terjebak dan luput dari pertolongan sanak saudaranya. Ada seorang kakek yang tertahan di atas almari dan kebetulan mendapati gergaji terselip sehingga bisa keluar naik ke atas atap dan bertahan sendirian semalaman sungguh dalam ketakutan. Ada seorang nenek yang sudah terbawa arus air bah hingga agak jauh namun kebetulan tersangkut oleh pohon jambu yang kecil hingga semalaman ia berpegangan dalam ketakutan. Ada seorang bapak yang mempertahankan almarinya hingga tak disadari rumahnya terlepas dari pondasinya, hanyut beberapa jarak, namun kebetulan ia bisa menggapai sebilah bambu yang diulurkan saudaranya. Dan masih banyak cerita heroik yang dapat terkumpul beberapa hari kemudian, yang masih melekat dalam ingatan traumatik banyak warga. Ada juga anak yang pada waktu itu masih dalam kandungan hamil tua ibunya, yang susah payah meloloskan diri dari kepungan air bah, dan ia terlahir seminggu setelahnya. Ada seorang bapak dengan menggendong bayi yang usianya belum genap sebulan, terjebak air bah hingga sempat berpikir akan terpaksa membuang bayinya demi bisa menyelamatkan diri. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya bisa selamat keduanya. Namun, di antara banyak cerita pilu yang melegenda adalah kisah Paman Mansori. Sedari pagi ia membelahi atau meladoki kayu bakar di ladang tepian sungai. Selepas Jumatan ia kembali lagi. Sudah beberapa pikul kayu bakar ia hasilkan. Entah karena apa, teriakan orang yang mengingatkannya, cerita, tangisan, dan titir kentongan tak membuatnya bergeming, hingga air bah menyapu seluruh kayunya, yang susah payah seharian ia kumpulkan. Gelap senja datang dan ia tak punya kesempatan melarikan diri lagi. Tinggal satu cara yang tersisa, yaitu memanjat pohon. Ada banyak pohon kelapa di ladang itu, mulai dari yang masih rendah sampai yang tinggi sekali. Entah mengapa ia memilih memanjat pohon kelapa yang kecil, tak terlalu tinggi, dan semalaman ia di atas papah pohon kelapa dalam ketakutan. Dalam nantian dan doa keselamatan,
dari keluarganya di rumah. Ia berjanji jika masih dianugerahi kehidupan, maka akan mengadakan kenturen selamatan dengan mengundang sanak saudara. Semalaman ia menangis, berdoa, was-was antara pasrah dan setengah mati. Ia menyaksikan air bah kian meninggi, bibir ladang kian tergerus longsor, pohon kelapa bertumbangan, terutama yang tinggi-tinggi, berseliweran di dekatnya. Semalaman ia menyaksikan pemandangan yang mengerikan, air bah yang menggunung, pohon-pohon besar yang berhanyutan, kandang, rumah, kambing, meja, almari, dan selaksa barang-barang warga berhanyutan. Sementara pohon kelapa tempat ia mempertahankan hidupnya bergoyang-goyang, terkena arus banjir dan benturan batang pohon yang hanyut. Jika ia manjat pohon kelapa yang lebih tinggi, mungkin ceritanya akan lain, karena semua pohon kelapa tumbang kecuali sedikit saja, hitungan jari, termasuk yang ia panjat. Pagi hari ia turun dengan penuh syukur dan segera berbagi haru dengan keluarganya. Sementara kayu-kayu yang sudah diikatnya hasil kerja seharian ditemukan beberapa hari kemudian jauh di hulu sebuah sungai kecil atau kaleng yang arusnya bembeng atau tertahan besarnya arus sungai Mondo hingga alirannya berbalik arah. Sedangkan kampak atau wadungnya ditemukan tak jauh dari lokasi tertimbun lumpur. Pagi yang haru. Tragedi banjir bandang Jumat Legi kemarin sekarang sudah surut, menyisakan porak-poranda, lumpur yang tebalnya setinggi lutut, bangkai hewan piaraan, bangkai ikan, kayu-kayu hutan, sampah, dan bau yang tak sedap. Rumah, masjid, dan sekolah roboh. Tak ada bahan makanan, tak ada pakaian ganti, tak ada isi rumah yang tersisa, tak ada bantuan pemerintah. Pagi itu semua warga dalam segala kecamatan perasaannya mengadakan kerja bakti. Pemerintah desa mulai bekerja dengan mendata dan melaporkan ke kecamatan. Tanggap bencana segera diterapkan, bala bantuan kemanusiaan segera berdatangan. Perlahan tragedi teratasi, mengguratkan pelajaran akan kelestarian alam hutan, dan siaga berselaras dengan alam.